Adik, yuk kita dengarkan Sanggar Cerita Kini Motivasi. Selamat berjumpa dengan Sanggar Cerita dalam kisah lagu dan cerita. La la la, mari kita dengarkan, mari kita nikmati. Sanggar Cerita Motivasi. La 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 la, la 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 la, la 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 Adik-adik, dengarlah. Oh, siapa yang menangis itu? Si Melati, adik-adik, putri bungsu Ibu Pertiwi. Lihatlah, si Melati sedang tertelungkup sujud di makam mendiang ibunya. Oh, kasihan sekali. Ya, memang mengharukan. Inilah kisah yang pernah dialaminya. Si Melati dan Merpati Putih. Kala itu, kawasan Nusantara sedang terlanda bencana. Banjir, gunung meletus, wabah dan gempa melanda di mana-mana.
Si Melati selamat, tapi dia tak beribu bapak lagi. Bapak dan Ibu Pertiwi telah wafat dalam bencana kala itu. Kini si Melati yatim piatu. Dia hidup bersama Durhak dan Mala, saudara satu bapak tetapi lain ibu. Ibu, gimana kau, Ibu? Aku ingin turut bersamamu. Kalau hanya aku menderita bersamamu di surga, aku bahagia. Melati, anakku. Ibu, suara ibukah ini? Sejenak si Melati tersentak. Dia menoleh ke kiri ke kanan, tetapi sepi. Tidak ada seorang pun. Hanya gundukan kubur yang tampak di sekitar makam ibunya. Si Melati kembali telungkup sujud di makam ibunya. Melati, anakku. Usaplah air matamu. Jangan kau sia-siakan tangismu. Tak ada gunanya kau ratapi nasibmu. Jangan putus asa. Tuhan telah mengkaruniai kau hidup. Tuhan pasti akan menganugerahkan berkah dan rahmat-Nya padamu, agar kau dapat menjalani kehidupanmu. Percayalah dan tawakallah pada Tuhan dan kehendak-Nya. Tapi, Bu, Pulanglah, Melati. Saudara-saudaramu, Durhak dan Mala, mencarimu. apa, Bu? Bagai disambar petir mendengar ibunya menyebut nama Durhak dan Mala. Si Melati cepat beranjak dari makam ibunya dan langsung pulang ke rumah. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Sesampai di rumah, Melati sudah dihadang Durhak yang membawa gebuk dan Mala yang pegang cemeti. Dasar anak tak tahu diri. Aduh, ampun, Kak. Dari mana, Kak? Aduh, sakit, Kak. Ayo jawab. Bicara. Aduh, ampun, Kak. Sungguh, demi Tuhan saya tidak bohong. Saya tadi dari mana? Dari sujud di makam mendiang ibu, Kak. Apa? Kenapa kau masih nekat juga, Melati? Sudah kularang kau datang ke makam ibumu yang jahat itu. Ibu tidak jahat, Kak. Ibumu yang menyebabkan ibuku tidak panjang umur, tahu? Bukan karena ibuku, tapi karena sakit. Bukan sakit, tapi diracuni oleh ibumu, tahu? Tidak. Sungguh mati, Kak. Ibuku yang merawat dan berusaha menyembuhkan ibu kakak berdua. Tapi malang, Tuhan tidak menghendaki. Beliau wafat. Sebagai pengobat kepedihan, ibuku lalu memungut, mengasuh, dan merawat kakak berdua. Sudahlah, Kak. Tidak usah kita ladeni ocehannya. Lebih baik, mari kita hajar dia. Karena gara-gara dia kambing kita hilang satu. Apa, Kak? Kambing kita hilang satu? Iya, itulah akibatnya. Kambing-kambing di padang kau tinggal keluyuran ke makam ibumu. Cepat cari kambing yang hilang itu. Sampai ketemu. Aduh. Jangan ampun, pulang Kak. sebelum kau temukan. Aduh, ampun, Kak. Matilah kau kalau kau mau mati diterkam binatang buas bersama kambing yang hilang itu. Dengan tertatih-tatih, si Melati pergi ke padang. Dicarinya kambing yang hilang di antara semak-semak,
di sela-sela pepohonan, bahkan sampai ke tepi-tepi hutan. Namun, tak diketemukannya kambing yang hilang itu. 3 hari 3 malam si Melati tidak pulang. Malam tidur di bawah belukar, siang berkeliaran masuk keluar hutan menyusuri padang ilalang. Sementara itu di rumah, Durhak dan Mala bersukaria. Mala, mari kita berpesta, Mala. Kita korbankan kambing ini agar kambing kita benar-benar hilang satu, dan kita tidak bohong. Tapi Kak, kambing yang satu ini... Sudahlah, Mala. Kenapa harus sayang mengorbankan satu kambing kalau kita akan mendapat ganti 10 kambing dan beberapa sapi milik si Melati? Apalagi, ingatlah, Mala, mulai sekarang kita tidak perlu harus susah payah mengurusi si Melati. Kita bebas, Mala. Aku tidak harus mencarikannya makan. Dan kau tidak perlu lagi harus memasak untuknya. Kita bisa bermain sesuka hati. Durhak dan Mala lalu berpesta. Mereka bersukaria karena si Melati, adik tirinya, sudah tidak lagi menjadi beban dan tanggungan mereka. Sehari-harinya, Durhak dan Mala pun kemudian hanya bermalas-malasan. Lain halnya si Melati yang terlunta-lunta di padang ilalang. Bajunya koyak, compang-camping. Perut perih lapar karena yang dimakan hanya buah-buahan hutan dan ubi liar mentah. Hanya makam mendiang Ibu Pertiwi tempatnya mengaduh. Oh, Ibu, ajaklah Melati ikut serta denganmu. Cabutlah jiwa ragaku daripada Melati harus hidup tersiksa begini, Bu. Tidak, Melati, anakku. Itu dosa. Dosa? Ya. Tuhan masih menghendaki kau hidup. Adalah dosa kalau kau melawan kehendak Tuhan. Hiduplah seperti kehendak Tuhan. Suka, duka, enak, susah, pahit, getir, semua adalah kehendaknya. Tabahkanlah hatimu. Tawakallah. Berdoa. Pasrahkan diri dan hidupmu pada kehendak Tuhan. Tapi, Bu, jangan putus asa. Anak yang gampang putus asa dan tak tahan menderita sengsara tak disayang Tuhan, anakku. Iya, Bu. Melati tahu. Tapi memang, Melati, anakku, derita hidupmu bukanlah akibat dosa dan kesalahanmu, melainkan karena perbuatan busuk dan niat jahat saudara-saudaramu, Durhak dan Mala. apa, Bu? Jadi Kak Durhak dan Kak Mala yang membuat Melati sengsara begini. Awas, pada suatu-waktu nanti Melati pasti akan... Jangan, Melati, anakku. Dendam adalah perbuatan yang dikutuk Tuhan. Janganlah kau dendam atau ingin membalas dendam kepada Durhak dan Mala. Mereka adalah saudara-saudaramu. Sayangilah mereka seperti... Tidak, Bu. Melati. Melati, dengarlah Ibu. Tuhan Maha Adil, anakku. Tuhan sayang dan akan melimpahkan karunia kepada siapa saja yang berbuat baik. Tuhan juga akan menghukum siapa saja yang berbuat jahat. Maka... Ampun, Bu.
Sesalmu akan diampuni Tuhan bila kau patuhi nasihat ibu, anakku. Iya, Bu. Akan Melati laksanakan. Melati, anakku, tetap sayangilah Durhak dan Mala, saudara-saudaramu. Tabahlah dalam derita hidupmu. Tekunlah bekerja keras agar kelak hidupmu enak. Janganlah suka bermalas-malasan, tapi sukalah menolong sesamamu yang dalam kesulitan dan kesusahan. Iya, Bu. Patuhilah nasihat ibu ini, anakku. Restu ibu selalu besertamu. Si Melati lalu beranjak dari makam mendiang ibunya. Tujuannya akan cari makan karena perutnya terasa perih dan lapar sekali. Namun, baru 2-3 tapak kakinya melangkah. Tolong, leherku terjerat. Si Melati menoleh. Tolong. Dilihatnya seekor merpati putih terjerat di jala penjerat burung yang dipasangnya. Cepat-cepat si Melati mendekat. Tolong. Kaukah yang minta tolong merpati putih? Iya, benar anak manis. Tolonglah aku. Lepaskanlah tali yang menjerat leherku ini, anak manis. Aneh sekali. Burung merpati ini bisa bicara seperti manusia. Aku memang manusia, anak manis. Tapi aku manusia jahat yang terkutuk jadi burung merpati. Apa? Kau orang jahat? Iya, aku anak jahat yang tidak patuh dengan nasihat ibuku. Oh, kalau begitu... Pelan-pelan tangan si Melati menggenggam merpati putih yang terjerat. Di telinganya masih jelas terngiang petuah mendiang ibunya. Siapa saja yang jahat akan dihukum Tuhan. Inilah hukuman Tuhan bagimu, merpati. Kau akan kumasak jadi pengisi perutku yang lapar. Tetapi baru akan melaksanakan niatnya, bergemalah dalam hati si Melati nasihat ibunya. Jangan, Melati, jangan. Sayangilah binatang, sayangilah sesamamu. Batalah niat si Melati. Jari jemarinya melepas jerat yang melilit di leher merpati putih. Sejenak, merpati putih dibelai-belainya. Kemudian dilepaskannya. Namun, merpati putih tidak mau terbang. Dia malah hinggap di pundak si Melati. Terima kasih, anak manis. Kau anak baik. Siapa namamu? Aku, Melati. Dan kau? Panggil saja aku Merpati Putih. Oh, tapi siapakah namamu sebenarnya, Merpati Putih? Namaku dulu. Besok saja. Besok kalau aku sudah bebas dari kutukanku jadi burung merpati, kau boleh tahu siapa namaku dan siapa diriku sebenarnya. Loh, kenapa kau menangis, Melati? Aku lapar. Sudah sejak kemarin dulu aku belum makan. Kasihan sekali. Si Melati kemudian mengisahkan pengalaman dan penderitaannya selama ini. Merpati putih terharu sekali. Sambil menitikkan air mata, merpati putih berjanji. Melati, karena kau telah menolongku dan menyelamatkan jiwaku dari jerat ini, maka sebagai balas budiku padamu,
aku akan menolongmu mencari makan. Terima kasih, Merpati Putih. Merpati putih kau indah rupawan, tapi siapa kau sebenarnya? Bulumu halus laksana sutra, sinar matamu laksana lintang. Kau pandai bicara, merpatiku. Layaknya kau adalah manusia. Berwibawa, ku melihatmu. Kau pasti tidak jahat padaku. Merpati putih, ku mau menolongmu. Ternyata engkau seorang pangeran. Merpati putih, kau baik hati. Sungguh kasihan, oh kasihan. Kau pandai bicara, merpatiku. Layaknya kau adalah manusia. Panggung berwibawa, ku melihatmu. Kau pasti tidak jahat padaku. Merpati putih, ku mau menolongmu. Ternyata engkau seorang pangeran. Merpati putih, kau baik hati. Sungguh kasihan, oh kasihan. Mulai sejak itu, bersahabatlah Melati dengan Merpati Putih. Bila Melati lapar, Merpati Putihlah yang mencarikan makan. Bila Merpati Putih kena jerat atau dikejar-kejar anak-anak nakal, Melatilah yang menyelamatkan dan menyembunyikan di tempat yang aman. Melati dan Merpati Putih hidup bersama bagaikan dua bersaudara. Saling sayang menyayangi dan saling tolong-menolong bila dalam kesusahan. Akhirnya, sampai waktunya Merpati Putih bebas dari kutukannya. Merpati Putih berubah wujud kembali menjadi manusia. Ternyata kau adalah... Iya, aku putra mahkota di Nusantara ini, Melati. Ampun, Baginda Putra Mahkota. Bila hamba... Berdirilah, Melati. Tak perlu kau hormati aku dengan telungkup sujud di bawah kakiku. Aku sahabatmu, bukan? Benar, Baginda. Tapi... Panggil saja aku Merpati Putih. Karena aku juga senasib denganmu. Senasib dengan hamba? Ya, aku juga sudah tidak beribu bapa lagi. Aku yang berdosa. Aku tidak patuh dengan nasihat ibu. Ibu telah melarangku bersahabat dengan nenek sihir. Tapi aku kena bujuk nenek sihir. Aku sayang nenek sihir. Dan ternyata nenek itu jahat. Bapak ibuku dibunuhnya. Tahta Nusantara direbutnya, dan aku dikutuknya jadi Merpati Putih. Tak kusangka kalau nasibmu begitu buruk, Merpati Putih. Dosa dan kesalahanku sudah kutebus, Melati. Sekarang aku akan kembali ke Istana Nusantara. Maukah kau ikut denganku, Melati? Ikut denganmu?
Bagaimana dengan ternak, pondok, dan ladang hasil jerih payahku? Sumbangkan saja kepada fakir miskin. Disumbangkan kepada orang miskin? Ya, karena kau akan kuangkat jadi adikku. Hiduplah di Istana Nusantara bersamaku, Melati. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Hari itu juga, putra mahkota bersama Melati berangkat menuju ke Istana Nusantara. Betapa gembira para punggawa istana menyambut kedatangan sang putra mahkota. Karena 40 hari yang lalu, nenek sihir yang menguasai tahta Nusantara telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan sekarang, tidak seorang pun yang duduk di tahta Nusantara. Setelah putra mahkota dinobatkan ke tahta Nusantara, diresmikanlah Melati jadi sang permaisuri. Namun, di tengah kemeriahan istana, si Melati tampak selalu murung. Karena selalu terngiang dalam lubuk hatinya petuah mendiang ibunya. Melati anakku, Durhak dan Mala adalah saudaramu. Bagaimanapun jahat dan busuknya niat mereka, kau tak boleh membencinya. Sayangilah mereka, sebagaimana kau menyayangi ibu. Melati, kenapa kau akhir-akhir ini selalu tampak murung? Apa yang kau sedihkan? Kak Durhak dan Kak Mala, kedua saudaraku. Kau masih dendam dengan mereka? Hatiku belum tentram kalau aku belum melihat dan tahu nasib mereka. Jadi maksudmu kau akan... Iya, antarkan aku menemui mereka. Baiklah Melati. Besok pagi kita berangkat mencari di mana mereka berada. Jadi? Kasihan saudaramu itu, Melati. Mereka kini hidup terlunta-lunta, tak tentu nasibnya. Karena Kena musibah, dirampok, atau... Karena kesukaan mereka bermalas-malasan tanpa mau kerja keras. Harta warisan dan jatah bagian milikmu, semuanya mereka habiskan sampai ludes hanya untuk berpesta sukaria. Demikianlah berita yang disampaikan padaku. Oh, saudara-saudaraku. Dan sekarang mereka... Ya, sekarang mereka harus kujemput dan kuajak hidup bersama di istana ini. Mereka adalah darah dagingku. Kak Durhak dan Kak Mala adalah saudara-saudaraku Merpati Putih. Baiklah. Pengawal, iringkanlah permaisuri Melati menjemput kedua saudaranya yang dalam derita. Demikianlah akhirnya kisah si Melati dan Merpati Putih. Mereka hidup bahagia di istana setelah sekian lama hidup menderita dan sengsara. Tidak pernah membenci dan dendam dengan saudara. Sebaliknya, saling sayang menyayangi, saling tolong-menolong, tidak kenal putus asa, kerja keras, dan selalu patuh dengan petuah ibu. Nah, adik-adik semua, jadikanlah si Melati teladan bagi hidup adik-adik semua. Sampai jumpa. Anda masih bersama channel YouTube Satria